بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Insyaallah ta'ala di pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan 1444 Hijriah atau tanggal 19 April 2023 ba'da salatis subhi, kita akan memulai membaca dan mengambil faedah dari buku Risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Junaid hafizahullah ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, dengan judul Ta'nisul Muddakir bil Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Khassa bi'idil Fitri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala khatami anbiya'ihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'du. Kata beliau, fahadhihi risalatun fiqhiyatun bi'inwan Ta'nisul Muddakir bil Ahkam Al-Fiqhiyah li'idil Fitri. Beliau mengatakan, ini adalah risalah fikih yang ringkas ya. Kalau disebutkan risalah itu buku kecil, atau istilah kita lain kutayyib ya, kutayyib ya. Dengan judul Ta'nisul Muddakir bil Ahkam Al-Fiqhiyah li'idil Fitri. Wa qad tadammanat bi fadlillahi jumlatan tayyibatan wa mukhtasaratan min ahkami 'idil fitri wa sunanihi wa adabihi. Risalah ini dengan karunia dari Allah Azza wa Jalla telah mengandung sejumlah perkara-perkara yang bagus, lagi ringkas, berupa hukum-hukum yang berkaitan dengan Idul Fitri, sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Waqad ja'altuha fi masail liyashula fahmuha. Aku jadikan risalah ini dalam bentuk masail. Masail itu masalah-masalah. Masalah ula, saniyah, salisah gitu. Apa tujuannya? Supaya mudah difahami. Wa yahsul al-ilmam biha wa tudbat jayyidan. Ya, sehingga bisa diraih dengan penuh perhatian dan juga bisa didobat ya, diingat dengan baik. Wallahu azza wa jalla al-mas'ul ay yaj'alaha khalisatan liwajhihi. Hanya kepada Allah azza wa jalla zat yang diharapkan, dimintai agar menjadikan risalah ini murni untuk mengharapkan wajahnya. Wa mudniyatan min ridahu, serta mendekatkan kepada keridhaannya. Adna yudni itu mendekatkan artinya. Mudniyatan, mendekatkan. Wa yanfa'a biha katibaha wa qari'aha, serta memohon kepada Allah agar memberikan manfaat dengan risalah ini kepada penulis, pembaca, wasa'i bainan nas fi nashriha, yang dan juga yang berupaya untuk menyebarkannya, nge-share-nya saja antum sudah dapat faedah. Ikhwan, di bulan Ramadan ini segala macam kebaikan dilipat gandakan. Jangan antum anggap kebaikan itu cuma qiraatul Quran. Macam-macam. Ya, termasuk juga antum punya faedah, antum jadikan
di-share, dibagikan. Itu juga amal ibadah. Amal ibadah. Antum nanya kabar kepada kerabat, keluarga, itu juga ibadah. Antum punya saudara pada malam Lailatul Qadar atau malam-malam 10 malam terakhir, antum punya paman, antum tanya, apa kabar? Wah, orang tua antum telepon. Itu juga bagian dari ibadah, silaturahim. Ya. Antum mendoakan kaum muslimin, antum berdoa, antum istighfar. Jadi ihya'ul laila, menghidupkan malam Lailatul Qadar, itu tidak terbatas dengan cuma sekedar salat atau qiraatul Quran. Tidak, tapi menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah itu maksudnya seluruh ibadah. Nah, seluruh ibadah. Makanya sebagian masyayikh, yaitu Syekh Muhammad Ibn Dhafir Al-Amrani, beliau menyebutkan, ya ikhwan, katanya, yang namanya menghidupkan malam Lailatul Qadar itu jangan antum batasi dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran. Kata beliau, jadikan di antara bentuk menghidupkan malam ihya'ul laila yaitu dengan bir ummik, berbakti kepada ibumu, kata beliau. Kemudian i'ana al-muhtajin, membantu orang yang membutuhkan, wa it'am at-ta'am, ngasih makan, dan yang lainnya. Termasuk juga al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan juga nasyrul ilm, menyebarkan ilmu. Itu juga masuk bagian dalam bentuk ibadah. Ya. Au tafqihihim biha, atau tafqihihim. Ya. Orang yang berupaya untuk memahamkan umat manusia dengan risalah ini tadi. Orang yang ngajarkan maksudnya. Innahu sami'ud du'a wa ahlur raja wa wasi'ul ata'. Dialah Allah Azza wa Jalla, zat yang maha mendengar doa, yang layak untuk diharapi, dan juga luas pemberiannya. Suma aqulu musta'inan billahi jalla wa ala. Kemudian aku katakan dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Al-mas'alatul ula an salatil id. Masalah yang pertama tentang salat id. Wa tahtaha far'ani. Tentang masalah salat id ini ada dua pembahasan, ada dua cabang yang akan dikaji. Al-awwal atau al-far'ul awwal, pembahasan yang pertama, an masyru'iyati salatil id, tentang pembahasan disyariatkannya salat id. Ya, salat id disyariatkan. Dalilnya atau keterangannya, qala al-Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani an salatil id kama fi Majmu'il Fatawa. Ibnu Taimiyah menyatakan tentang salat id sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, innaha min a'zami sya'air al-Islam wan nas yajtami'una laha a'zam minal jum'ah. Id itu termasuk syiar Islam yang paling besar. Kenapa? Dikarenakan umat manusia berkumpul untuk melaksanakan salat id jumlahnya lebih besar dibandingkan salat Jumat. Kenapa? Dikarenakan id tadi ngumpul padanya anak-anak, orang tua, ibu-ibu, ya. Semuanya laki-laki dan perempuan ngumpul. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, wa masyru'iyatuha sabitatun bis sunnatin nabawiyyah al-mushtahirah al-mustafidhah bainan nas wa ijma' ahli ilmi. Disyariatkannya salat id itu sudah sabit, ya, telah sahih, tetap dengan dalil hadis Nabi SAW yang sudah masyhur, tersebar di tengah-tengah umat manusia, dan juga dengan kesepakatan para ulama. Wa qala Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala fi kitabihi Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini mengatakan,
Al aslu fiha al kitab wa sunnah wal ijma'. Dalil tentang disyariatkannya salat Id, Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Lafaz al asl itu punya banyak makna. Kalau antum jumpai keterangan sebagian ahli fikih, mereka mengatakan as-shalah wajibun atau as-shalah wajibatun wal aslu fiha qauluhu ta'ala. Maka yang dimasukkan al asl adalah ad-dalil. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Qil arada salatul Id. Pada ayat fasholli li rabbika wanhar, sholli ay salatul Id, wanhar zabhu, menyembelih. Itu sebagian tafsir. Atau melihat di buku-buku tafsir, sebagian para ulama ada yang menafsirkan fasholli li rabbika wanhar, fasholli ay salatul Id. Wa naqlu salatil Id mutawatirun. Penukilan tentang disyariatkannya salat Id mutawatir. Wal ijma' minal kafa munakidun. Ijma' dari banyak para ulama itu sudah munakid. Sudah tetap, sudah paten. Jelas tadi? Ini ulama Syafi'iyah menukilkan, Al-Juwaini. Wa qala al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali, sekarang mazhab Hanbali, rahimahullahu taala fi kitabih Al-Mughni. Beliau mengatakan al-aslu fi salatil Id al-kitab wa sunnah wal ijma'. Amma al-kitab fa qaulullahi ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Wal masyhur fi tafsir anna al-murad bidzalika salatul Id. Jelas ya? Adapun dalil dari Al-Qur'an fasholli li rabbika wanhar, pendapat yang masyhur dari kalangan ahli tafsir, maksud fasholli adalah salatul Id. Jelas? Wa amma sunnah, adapun dalil dari sunnah, fasabata bitawatur, telah sabit secara mutawatir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatal Idain, bahwasanya Rasul salat dua hari raya. Wa ajma'al muslimun ala salatil Idain, juga para ulama sepakat akan adanya syariat dua salat hari raya. Intaha kalam Ibnu Qudamah. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal khulafa min ba'dihi yudawimuna 'alaiha. Dulu Nabi serta para sahabat khulafa ar-rasyidin yang ada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa mudawamah, terus-menerus mengerjakan salat Id. Walam ya'ti anhum tarkuha fi idin minal a'yad, dan tidak ada penukilan sekalipun mereka meninggalkan salat Id. Difahami? Tidak ada penukilan sedikit pun dari kalangan salaf, dari sahabat, mereka pernah meninggalkan salat Id. Jelas? Wa qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, syahidtul Id ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Rawal Bukhari wa lafdhu lahu wa Muslim. Pada riwayat Bukhari Muslim, Ibnu Abbas mengatakan apa? Syahidul Id, aku nyaksikan salat Id ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul. Juga ada Abu Bakar, juga Umar, juga Utsman. Menunjukkan apa? Di zaman 4 khalifah pun mereka salat Id. Bagaimana mereka gambaran salat Idnya? Fakanu yusalluna qabla al-khutbah. Mereka salat sebelum khutbah. Jadi salat dulu baru khutbah. Bal hatta nisa kunna yashhadanaha ala ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu kaum perempuan juga menyaksikan salat Id di zaman Rasul. Faqad qalat Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Bahkan dulu ada seorang wanita Ummu Atiyah. Ummu Atiyah, beliau pernah mengatakan, kunna nu'maru an nakhruja yaumal Id. Kami diperintahkan untuk keluar pada hari Id. Hatta nukhrijal bikra min khidriha. Sampai-sampai kami pun diperintahkan untuk mengeluarkan gadis-gadis dari kamar-kamarnya. Hatta nukhrijal hayyam. Bahkan orang-orang yang haid pun kami keluarkan. Fayakunna khalfan nas
sehingga mereka pun berada di belakang orang-orang, belakang kaum laki-laki. Ya. Fayukabbirna bitakbirihim. Mereka pun bertakbir dengan adanya takbir kaum laki-laki tadi, mengikuti takbirnya kaum laki-laki. Wa yad'una bidu'aihim. Mereka berdoa dengan doa sebagaimana kaum laki-laki tadi juga berdoa. Yarjuna barakata zalikal yaum wa tuhratahu. Mereka mengharapkan keberkahan hari tersebut dan kesucian hari tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jelas ya? Ini di zaman Rasul, Ummu Atiyah menceritakan cewek-cewek pun, perempuan keluar melaksanakan salat Id. Qala al-Imam Ishaq bin Rahawai kama fi Masail Ishaq ibn Mansur al-Kausaji. Dikenal dengan Ishaq bin Mansur al-Kausaji. Ya. Ishaq bin Mansur ada 3, semuanya muhaddisnya. Ishaq bin Mansur al-Kausaji, Ishaq bin Mansur ar-Ramadi, ada Ishaq bin Mansur ad-Dabari. Semuanya muhaddis. Yustahabbul khuruj lahunna fil idain. Disunnahkan, kata Ishaq bin Rahawai, disunnahkan bagi kaum wanita untuk keluar pada 2 hari raya. Nah itu mereka para ulama mengatakan sunnah. Untuk kaum wanita hukumnya sunnah. Lima madatis sunnah bidzalika walakin la yatazayyan wa la yatatayyabna. Itu berdasarkan sunnah yang telah lalu, akan tetapi jangan dia bersolek ya, solek, berdandan, ya, tidak perlu. Normal biasa saja. Ini kadang kalau Idul Fitri atau Idul Adha itu kadang perempuan lebih necis dibandingkan laki-laki. Ya. Ini menyelisih sunnah. Fa idza kharajna ala hadhihi sifah jama'na baina fi'lis sunnah wa ijtinabil fitnah. Nah, kalau mereka keluar dengan cara seperti ini, berarti mereka telah mengumpulkan antara perbuatan sunnah dan menjauhi fitnah. Ya. Kata Syekh Usama Al-Amri di salah satu muhadharah atau pernyataan beliau berkaitan dengan di bulan Ramadan. Kata beliau, alangkah banyaknya, alangkah besarnya dosa orang yang mengganggu orang lain. Kan haram mengganggu orang lain kan. Kata beliau, berapa banyak kita ini merasa terganggu dengan adanya wanita-wanita yang keluar dengan bersolek. Ya enggak? Antum terganggu enggak pikiran antum? Tiba-tiba ada perempuan bermotoran, mapas si antum wangi sekali. Ya, pernah ngalami enggak kira-kira? Ada akhwat. Ya enggak? Terganggu enggak? Terganggu. Terganggu pikir. Ya deh Mas. Ya enggak? Coba antum bayangkan, antum datang begawi, antum begawi kan? Tahu-tahu ada yang masuk ruangan. Semerbak sekali. Terganggu enggak? Sangat terganggu. Terganggu pikiran. Wa salatul Id minas sunan al-muakkadah inda jamahir ahli ilmi la al-wajibat. Nah, salat Id termasuk sunnah muakkadah menurut jumhur, bukan wajib. Kalau Yaman rata-rata wajib. Yaman rata-rata wajib. Syekh Abdurrahman, Syekh Muqbil, dari tulabnya Syekh Muqbil berpendapat wajib. Ya. Namun jumhur
mengatakan sunnah muakkadah. Masyarakat Indonesia ini rata-rata bilang sunnah ya. Rata-rata bilang sunnah muakkadah. Al-muhim, mau dia wajib atau sunnah, yang jelasnya masyarakat di Indonesia ini antusias dia untuk sholat id. Ya benar. Wa qad nasabahu ilaihim, yang menisbatkan kepada jumhur, ini sunnah muakkadah, Al-Faqih An-Nawawi Asy-Syafi'i fi kitabi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, wal Faqih Ibnu Juzai Al-Maliki fi kitabi Al-Qawanin Al-Fiqhiyah rahimahumullah. Jadi An-Nawawi dan Ibnu Juzai yang mengatakan ini adalah pendapat jumhur. Wa min hujjatihim ala sunnatiha. Wa min hujjatihim ala sunnatiha. Dalil mereka yang menunjukkan salat Id hukumnya sunnah bukan wajib. Ma akhrajahu al-Bukhari wa lafdhu lahu wa Muslim an Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Riwayat dari Talha bin Ubaidillah, anna a'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si. Ada orang Arab Badui datang kepada Rasul dengan rambut kusut masai. Faqala ya Rasulullah, akhbirni madza farada Allahu alayya minas salah. Kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku berupa salat. Faqala as-salawatul khams illa an tatawwa'a syai'an. Kata Rasul, salat 5 waktu kecuali kalau engkau berniat untuk tambahan salat sunnah. Hukum asal yang wajib cuman 5 waktu. Tapi ada yang mengatakan hadis ini tidak bisa dibawa kepada pembahasan mutlak. Kenapa? Mereka mengatakan Badui ini baru masuk Islam, lumrahnya. Dia tanya, Rasul menyampaikan apa? Yang masyhur di kalangan mereka saja. Toh secara kenyataan ternyata ada sholat yang wajib selain sholat 5 waktu. Sholat jenazah, nah, itu tadi. Sholat Jumat, nah, difahami? Ya. Haitsu akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah Ta'ala lam yujib illa al-faraid al-khams. Yang mana Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwasannya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasannya Allah Azza wa Jalla tidak mewajibkan melainkan kewajiban yang 5 saja. Al-fajr, al-zuhur, al-asr, al-maghrib, al-isya. Faqala al-imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullah ta'ala fi kitabi al-Mughni. Ibnu Qudamah mengatakan, la khilafa baina ahli ilmi. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Fi anna salatul Id ma'al imam raka'atan. Sepakat para ulama salat Id itu berjamaah 2 rakaat. Wa fi ma tawatara 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shallal Id raka'atain. Juga riwayat yang mutawatir dari Nabi salat Id 2 rakaat. Wa fa'alahu al-a'imma ba'dahu ila asrina. Juga dilakukan oleh para ulama setelah beliau, yaitu para sahabat setelah beliau sampai zaman kita sekarang. Lam na'lam ahadan fa'ala ghaira dzalika wala khalafa fihi. Dan kami tidak mengetahui adanya seorang pun yang menyelisih hal tersebut dan yang melakukan selain tersebut dan menyelisihinya. Dalam artian yang sudah mutawatir dari kalangan sahabat, salat Id 2 rakaat. Wa qala al-faqih asy-Syafi'i Abu Zakaria An-Nawawi fi kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata Nawawi, tusannu salatul Id jama'atan wa hadza mujma'un 'alaih lil ahadits as-sahih al-masyhurah. Salat Id kata Nawawi disunnahkan dengan berjamaah. Ya, ini perkara yang sudah disepakati berdasarkan hadis yang sudah masyhur. Jelas? Intinya Syekh Abdul Qadir Al-Junaid menguatkan pendapat apa? Menguatkan pendapat yang menyatakan salat Id sunnah muakkadah. Berarti kalau antum tidak salat Id dosa apa enggak? Enggak dosa. Kan sunnah muakkadah. Al-far'u tsani, tapi di Yaman banyak yang mengatakan wajib ya. Kalau antum baca buku-buku yang masalah Id ini dari Yaman itu mengatakan wajib. Apa dalilnya? Tadi hadis Ummu Atiyah tadi kan mengatakan apa? Amarona Rasulullah SAW an nakhruja yaumal Id. Rasul memerintahkan kami agar kami keluar pada hari Id. Ketika ada lafaz kunna nu'maru atau amarona. Nah, ini tadi kan perintah. Hukum asal perintah adalah wajib katanya tadi.
Nah, terus bagaimana dengan hadis Arabi? Hadis Arabi ini masih umum, maksus dengan hadis Ummu Atiyah. Terus juga tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Nah, itu saja mudawamatur Rasul sudah menunjukkan bahwa perkara tersebut wajib. Itu alasannya. Al-far'u tsani an makani salatil Id. Tempat salat Id itu di mana? Al-mustahab li jami'in nas, yang disunnahkan bagi seluruh orang, fi kullil ansar, pada setiap negeri, wilayah, fi kullil amsar, Misr, amsar itu tempat atau wilayah, ayusallu salatul Id fi musalla kharijal balad. Dia salat Id di tempat lapangan di luar negeri tadi. Ada ahli Makkah fa yusalluna fil Masjidil Haram, kecuali penduduk Mekah. Mereka tetap salat di Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram. Haitsu qala al-Imam Asy-Syafi'i fi Kitabil balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju fil 'idain ila al-musalla bil Madinah. Kata Syafi'i, telah sampai kepada kami bahwasanya Rasul itu keluar untuk melaksanakan salat 2 hari raya di tanah lapang di kota Madinah. Wa kadzalika man kana ba'dahu. Demikian juga orang yang setelah zaman Rasul. Wa amatu ahlil buldan illa ahli Makkah. Dan mayoritas penduduk negeri juga seperti itu di lapangan kecuali penduduk Mekah. Fa innahu lam yablughna anna ahadan minas salaf shalla bihim idan illa fi masjidihim. Ya. Dikarenakan tidak pernah sampai kepada kami ada seorang pun dari kalangan salaf, ya, yang mereka mengimami umat manusia salat Id, ya, melainkan di masjid mereka. Walam a'lamuhum sallau idan faqat walal istisqa illa fihi. Ya. Dan aku tidak mengetahui mereka kalangan salaf ada salat Id sama sekali. Ya. Dan tidak pula ada salat istisqa melainkan fihi, di mana fihi kembali ke al-musalla tadi, ke lapangan. Jadi tidak ada, ya, di kalangan salaf yang salat di masjid mereka. Ya. Jelas ya? Jadi tidak ada, kata Imam Syafi'i, seorang pun dari kalangan salaf yang salat Id itu di tempat mereka, di masjid mereka. Ya. Semuanya di lapangan. Wa qala al-Hafidz Ibnu Abdul Bar An-Namari Al-Maliki fi kitab Tamhid, Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, wa qad ittafaqa Malik wa sairul ulama ala anna salatal idain yubrazu laha fi kulli baladin illa bi Makkah fa innaha tusalla fil Masjidil Haram. Kata Ibnu Abdul Bar, para ulama sepakat, ya, Imam Malik dan seluruh ulama yang lain sepakat salat Id itu ditampakkan pada setiap negeri kecuali kota Mekah. Kalau di Mekah maka salatnya di Masjidil Haram. Ya, kata Ibnu Abdul Bar, sepakat para ulama itu kalau mau salat Id semuanya di tanah lapang kecuali di Masjidil Haram. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia menceritakan dulu Rasul salat Idul Fitri, yakhruju yaumal fitri dan Idul Adha ilal musalla, ke tempat lapangan. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Maka perkara yang pertama kali mereka mulai yaitu salat. Salat. Nah, lafaz al-musalla itu lapangan ya maksudnya. Dan yang dimulai salat bukan khutbah. Itu di zaman dahulu. Rawal Bukhari wa Muslim. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari aqibah hadzal hadits wa istudilla bihi ala istihbabil khuruj ila sahara li salatil Id. Hadis tersebut dijadikan dalil yang menunjukkan disunnahkannya keluar menuju lapangan untuk salat Id.
Wa anna dzalika afdal min salatiha fil masjid. Itu lebih afdal dibandingkan salat di masjid. Namun untuk tahun ini kita belum bisa salat di lapangan, itu masih dalam hadis. Ya, belum bisa. Mudah-mudahan nanti Idul Adha sudah bisa salat di lapangan. Ya. Saat ini belum. Enggak ada lapangan ya masalahnya. Itu lapangan antum udah jadi rumah, itu jadi pondasi itu. Enggak bisa lagi antum potong hewan korban juga enggak bisa lagi, Pak. Udah bingung kita. Ya. Wa anna dzalika afdal min salatiha fil masjid li muwadzabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalika ma'a fadli masjidihi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan di lapangan. Dalam keadaan salat di masjid itu lebih afdal, tapi dikerjakan di lapangan. Menunjukkan apa? Hikmah dan tujuan salat itu supaya ditampakkan, dilihat oleh orang banyak. Wa qala al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala fi kitab Al-Mughni, kata Ibnu Qudamah, as-sunnah ayusalliyal id fil musalla. Yang sunnah salat itu di lapangan. Walana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ilal musalla wa yada' masjidahu. Kata Ibnu Qudamah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke lapangan meninggalkan masjid. Wa kadzalikal khulafa ba'dahu. Demikian juga para khalifah setelah beliau meninggalkan masjid menuju lapangan. Wala yatruk an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-afdal ma'a qurbihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan yang paling afdol dalam keadaan lebih dekat dengan yang afdol. Kan ada Masjid Nabawi, tapi beliau pilih ke lapangan. Berarti kan meninggalkan Masjid Nabawi menuju lapangan. Dalam keadaan Masjid Nabawi lebih afdol, sengaja beliau tinggalkan. Wa yatakallaf fi'lan naqis min bu'dihi. Beliau membebani diri untuk mengerjakan yang tidak afdol, yang kurang afdol, yaitu lapangan. Ada keutamaan enggak? Enggak ada. Ma'abudihi, dalam keadaan jauh. Rumah Rasul itu dekat dengan Masjid Nabawi apa enggak? Dekat kan? Beliau tidak sholat ke Masjid Nabawi untuk sholat id. Dalam keadaan lebih dekat. Wala yashraq li ummatihi tarkal fadail. Ya. Dan beliau tidak mensyariatkan kepada umatnya untuk meninggalkan sesuatu yang lebih mulia. Ya. Wali annana qad umirna bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dikarenakan kita memang diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida' bihi wala yajuzu ayyakuna al-ma'mur bihi wan naqis. Kita ini diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diperbolehkan, tidak bisa, tidak boleh sesuatu yang diperintahkan itu adalah perkara yang naqis, yang kurang keistimewaannya. Wal manhi anhu wal kamil, yang dilarang yang paling sempurna, tidak mungkin. Walam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shallal id bi masjidihi illa min udhrin. Dan tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat id di masjid beliau melainkan karena uzur. Wali anna hadza ijma'ul muslimin, dan juga ini ijma' kaum muslimin. Difahami ya, ikhwan? Jadi gini, Rasul itu sengaja meninggalkan masjid menuju lapangan. Antara lapangan dengan masjid mana yang paling afdol? Masjid fadil, lapangan nakis. Ya, mafdul, nakis. Nah, tidak mungkin beliau mensyariatkan meninggalkan yang afdol menuju sesuatu yang tidak afdol. Tidak mungkin. Pasti beliau itu mengerjakan sesuatu yang afdol. Maka jawabannya dalam hal ini tadi, sebagaimana yang mungkin sering kita dengar, sesuatu yang mafdul itu terkadang menjadi fadil. Ya pada dengan kondisi tertentu. Salat di lapangan itu ada keutamaan enggak? Enggak ada keutamaan. Tapi pada saat salat Id, dia menjadi lebih utama dibandingkan apa? Salat di masjid. Kenapa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya di lapangan. Jelas? Syekh Al-Albani rahimahullah taala punya buku risalah tipis namanya Salatul Id fil Mushallah ya sunnah. Lebih kurang gitulah judulnya. Salat Id di lapangan itulah yang sunnah kata beliau. Fa innan nas fi kulli asrin min wa Misr yakhrujuna ila al-musalla fa yusalluna al-Id fil musalla ma'a sa'atil masjid wa dhayqihi. Umat manusia pada setiap asar, setiap masa, wa Misr, setiap wilayah, mereka keluar menuju lapangan, mereka sholat Id di tempat lapangan dalam keadaan luasnya masjid dan sempitnya masjid. Mau masjid luas atau mau masjidnya luas, mau sempit, mereka tetap di lapangan.
Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fil musalla ma'a syarafi masjidihi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, atau Ibnu Qudamah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu salat di lapangan dalam keadaan masjid beliau memiliki keutamaan. Baru berapa halaman ini? Ngantuk dan ya, cukup dulu ya, cukup dulu. Nanti insya Allah kita lanjut pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan insya Allah kita hatamkan sebelum Lebaran.